Abu Nawas adalah pujangga Arab, dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini, mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, dan hidup pada zaman Khalifah Harun Al-Rashid di Baghdad, 806–814 Masehi. Seorang saudagar kaya telah bertahun-tahun berumah tangga, namun tak kunjung punya momongan. Allah belum menakdirkan dirinya punya anak. "Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah," kata saudagar itu kepada istrinya. "Suatu ketika, jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal, kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin." Nazar itu ternyata terkabul. Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi yang sehat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan, "Beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi." Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu susah, tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Wahai Tuan Kadi," jawab saudagar itu, "hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia mengutarakan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain," ujar mereka. Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Mulailah ia berpikir untuk ke Baghdad menghadap Sultan Harun Al-Rashid, raja yang adil, arif dan bijaksana. Maka niat itu pun ia wujudkan. Sesampai di sana, kebetulan Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hai anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. "Ya tuanku Syah Alam," jawab sang saudagar, "ampun beribu ampun. Adapun Patik ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari ingin berdagang?" tanya Baginda Sultan. "Ya tuanku, Patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang dipertuan," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar," titah Baginda Sultan. Maka diceritakanlah perihal nazar itu, sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah, dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. "Selanjutnya hamba mohon petua dan nasihat Baginda, agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu dengan nada mengiba. "Baiklah," kata Baginda, "datanglah besok pagi, insya Allah aku dapat memberi jalan keluar." Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke penginapannya. Alkisah, Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam, ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar, bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga, diganti dengan yang lain, haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi," titah Baginda Sultan, "atau aku akan mendapat malu besar." Suasana balairung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya, namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya.
"Ya Tuanku Syah Alam," kata salah seorang yang tertua di antara mereka, "tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain." Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan ballroom dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur. Tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi, karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pulas sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu, dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana. "Apa pendapatmu tentang hal itu?" tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas ringan, "janganlah Tuanku bersusah hati. Jika Tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini." Tak berapa lama kemudian, ballroom pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. "Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini, pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya, membawa anak dan seekor kambing paling besar, serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. "Datang juga engkau kemari, hai saudagar," kata Baginda Sultan. "Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat." Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberitahu hal itu, memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana, dengan mengendarai kereta kencana, yang ditarik 2 ekor kuda. "Mengapa kamu terlambat datang kemari?" tanya Baginda Sultan. "Ya Tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas," kata Sultan, "saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah," kata Abu Nawas, "akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing, dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di ballroom heran, memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya Tuanku, hamba mohon ampun," kata Abu Nawas. "Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal, karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda Sultan dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu, karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas,
berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Sultan, pulang ke negerinya. Suatu saat, Nasruddin Hoja datang ke sebuah pesta besar, memakai baju kusut, namun dia diusir karena pakaian yang tidak pantas. Setelah itu, Nasruddin Hoja pulang dan kembali lagi dengan pakaian yang bagus, lalu dipersilahkan masuk dan dilayani dengan baik. Akhirnya, setelah masuk, Nasruddin Hoja memasukkan minuman dan makanan mewah ke dalam pakaian atau jubah yang bagus itu. "Ayo jubah, makan, ini hak kamu, karena yang disambut kamu, orangnya sama, pakaiannya beda, pakaiannya yang disambut, ini bukan hak saya, hak kamu." Akhirnya, Nasruddin Hoja menjelaskan bahwa dirinya datang sempat diusir karena pakaian jelek, namun setelah ganti pakaian yang bagus, dilayani dengan baik. "Berarti yang disambut itu jubah, pakaian, bukan saya," kata dia. "Itu artinya pelecehan. Betapa bodohnya orang modern, karena menghormati pakaian, tidak menghormati manusia." Begitu juga dengan kisah Abu Nawas dan Khalifah Harun al-Rasyid, yang merupakan murid Imam Malik. Suatu saat Imam Malik jalan-jalan, dan melihat perempuan sedang mandi. Raja melihat rambut perempuan yang mandi itu lalu memejamkan mata. Namun Raja tidak bisa melupakan hal itu, dia sadar bahwa perempuan itu cantik. Semalam tidak bisa tidur, zina tidak berani, lupa tidak bisa, jelas dia. Akhirnya Abu Nawas diundang diminta untuk membaca syair. Ketika Abu Nawas cerita bahwa ada seorang lelaki yang tersiksa karena melihat perempuan cantik hingga tidak bisa tidur. "Kamu ngintip saya ya?" kata Raja pada Abu Nawas. "Tidak Baginda," jawab Abu Nawas. Sejak saat itulah, Raja mengakui bahwa Abu Nawas adalah orang yang mukasyafah, atau pintar sehingga menjadi terkenal. Cerita lucu kali ini, soal sosok Abu Nawas yang cerdas, membuat Raja Harun al-Rasyid tertidur nyenyak, padahal cuma modal cerita amburadul. Kisah Abu Nawas bermula ketika Raja membuat sayembara, dan mengundang banyak penyair. Ini dilakukannya supaya dapat menceritakan suatu kisah yang bisa membuat dia tidur. Saat itu Raja tidak dapat tidur, karena terngiang-ngiang dengan seorang perempuan yang pernah dilihat. Kemudian pada dasarnya, ia adalah sosok raja yang baik, tidak mungkin berbuat serong dengan perempuan lain. Kemudian Raja coba melupakannya, namun bayangan tentang perempuan yang dilihatnya tersebut, membuatnya tidak bisa tidur. Oleh karena itu, Raja memutuskan melupakan perempuan itu, dengan mendengarkan kisah dari para penyair. Malam pun makin larut, tidak ada satu penyair pun yang bisa membuat Raja tertidur. Hingga akhirnya giliran Abu Nawas, ia pun menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak jelas kepada sang raja. "Begini, Baginda, ada seekor semut yang penasaran dengan lubang telinga manusia. Untuk mengobati rasa penasarannya, semut itu masuk ke lubang telinga manusia. Ternyata di dalamnya gelap, dan semut itu tidak nyaman di dalamnya. Semut itu keluar, tidak lama kemudian, semut itu melihat ke lubang telinga orang itu lagi. Semut tersebut penasaran, lalu masuk lagi ke dalamnya." Abu Nawas melanjutkan, "Ternyata di dalamnya gelap, semut itu pun keluar lagi. Setelah berada di luar, semut itu masih juga penasaran, dan lagi-lagi semut itu masuk lagi ke dalam lubang telinga manusia. Ternyata di dalam telinga, semut itu tidak nyaman lagi, semut itu keluar lagi." Sebenarnya Abu Nawas mengisahkan cerita semut itu yang keluar masuk telinga berulang kali. Mendengar itu semua, Raja bosan dengan cerita Abu Nawas tentang semut yang bolak-balik masuk telinga. Kemudian sang raja pun berkata, Sudah, cerita tidak jelas begini kok dikisahkan kepadaku. Mending aku tidur saja daripada mendengar kisah tak jelas begini." Kemudian Abu Nawas akhirnya pulang dan tanpa disadari Raja akhirnya tertidur. Namun ketika bangun, Raja tersadar ternyata kisah-kisah indah para penyair malah membuatnya tak bisa tidur, karena malah penasaran dengan cerita. Lalu Abu Nawas akhirnya memenangkan sayembara itu, karena ceritanya yang amburadul,
tetapi berhasil membuat raja tidur. Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim. Tak begitu mengherankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama puas, karena ia memang yakin begitu. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkatan: tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil, karena ia hanya menggunakan mata, jawab Abu Nawas mengandaikan. Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bintang itu besar, karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti, mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Ia bertanya lagi, wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Mungkin, jawab Abu Nawas. Bagaimana caranya? Tanya murid Abu Nawas ingin tahu. Dengan merayunya melalui pujian dan doa. Kata Abu Nawas, ajarkanlah doa itu padaku wahai guru. Pinta murid Abu Nawas. Doa itu adalah, wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu terimalah tobatku serta ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Hikayat batu dan pohon ara. Alkisah, pada suatu saat di sebuah negeri di timur tengah sana, seorang saudagar yang sangat kaya raya, tengah mengadakan perjalanan bersama kafilahnya. Di antara debu dan bebatuan, derik kereta diselingi dengus kuda terdengar bergantian. Sesekali terdengar lecutan cambuk sais di udara. Tepat di tengah rombongan itu tampaklah pria berjanggut, berkain panjang dan bersorban, ditemani seorang anak usia belasan tahun. Kedua berpakaian indah menawan. Dialah sang saudagar. Bersama anak semata wayangnya, mereka duduk pada sebuah kereta yang mewah, berhiaskan kayu gofir dan permata yaspis. Semerbak harum bau mur tersebar di mana-mana, sungguh kereta yang mahal. Iring-iringan barang, orang dan hewan yang panjang itu berjalan perlahan.
dalam kawalan ketat para pengawal, rombongan itu bergerak terus, hingga pada suatu saat mereka berada di sebuah tanah lapang berpasir. Bebatuan tampak diletakkan teratur di beberapa tempat. Pemandangan ini menarik bagi sang anak, sehingga ia merasa perlu untuk bertanya pada ayahnya. "Ayah, mengapa tampak olehku bebatuan dengan teratur tersebar di sekitar daerah ini? Apakah gerangan semua itu?" "Baik pengamatanmu, anakku," jawab ayahnya. "Bagi orang biasa itu hanyalah batu. Tetapi bagi mereka yang memiliki hikmat, semua itu akan tampak berbeda." "Apakah yang dilihat oleh kaum cerdik cendekia itu, ayah?" tanya anaknya kembali. "Mereka akan melihat itu sebagai mutiara hikmah yang tersebar. Memang hikmah berseru-seru di pinggir jalan, mengundang orang untuk singgah, tetapi sedikit dari kita yang menggubris ajakan itu." "Apakah ayah akan menjelaskan perkara itu padaku?" "Tentu buah hatiku," sahut sang saudagar sambil mengelus kepala anaknya. "Dahulu, ketika aku masih belia, hal ini pun menjadi pertanyaan di hatiku, dan kakekmu menerangkan perkara yang sama, seperti saat ini aku menjelaskan kepadamu. Pandanglah batu-batu itu dengan seksama. Di balik batu itu ada sebuah kehidupan. Masing-masing batu yang tampak olehmu, sebenarnya sedang menindih sebuah biji pohon ara. Tidakkah benih pohon ara itu akan mati, karena tertindih batu sebesar itu, ayah?" "Tidak anakku, sepintas lalu memang batu itu tampak sebagai beban yang akan mematikan benih pohon ara. Tetapi justru batu yang besar itulah, yang membuat pohon ara itu sanggup bertahan hidup dan berkembang sebesar yang kau lihat di tepi jalan kemarin." "Bisakah hal itu terjadi, ayah?" "Batu yang besar itu sengaja diletakkan oleh penanamnya, untuk menindih benih pohon ara. Mereka melakukan itu, sehingga benih itu tersembunyi terhadap hembusan angin dan dari mata segala hewan. Sampai beberapa waktu kemudian, benih itu akan berakar, semakin banyak dan semakin kuat. Walau tidak tampak kehidupan di atas permukaannya, tetapi di bawah, akarnya terus menjalar. Setelah dirasa cukup, barulah tunasnya akan muncul perlahan. Pohon ara itu akan tumbuh semakin besar dan kuat, hingga akhirnya akan sanggup menggulingkan batu yang menindihnya. Demikianlah pohon ara itu hidup, dan hampir di setiap pohon ara akan kau temui sebuah batu, seolah menjadi peringatan, bahwa batu yang pernah menindih benih pohon ara itu, tidak akan membinasakannya. Selanjutnya benih itu menjadi pohon besar, yang mampu menaungi segala makhluk yang berlindung dari terik matahari yang membakar." "Apakah itu semua tentang kehidupan ini, ayah?" tanya anaknya. Sang saudagar menatap anaknya lekat-lekat sambil tersenyum, kemudian meneruskan penjelasannya. "Benar anakku, jika suatu saat engkau di dalam masa-masa hidupmu, merasakan terhimpit suatu beban yang sangat berat, ingatlah pelajaran tentang batu dan pohon ara itu. Segala kesulitan yang menindihmu, sebenarnya merupakan sebuah kesempatan bagimu untuk berakar, semakin kuat, bertumbuh dan akhirnya tampil sebagai pemenang. Camkanlah, belum ada hingga saat ini benih pohon ara yang tertindih mati oleh bebatuan itu. Jadi jika benih pohon ara yang demikian kecil saja diberikan kekuatan oleh Sang Khalik untuk dapat menyingkirkan batu di atasnya, bagaimana dengan kita ini? Zat yang maha perkasa itu bahkan sudah menanamkan keilahiannya pada diri-diri kita, dan menjadikan kita manusia jauh melebihi segala makhluk di muka bumi ini. Perhatikanlah kata-kata ini anakku, pahatkan pada loh-loh batu hatimu, sehingga engkau menjadi bijak dan tidak dipermainkan oleh hidup ini, karena memang kita ditakdirkan menjadi tuan atas hidup kita.